Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Haji Syamsidah MPD selaku dosen pengampu dan Ibu Fitri Purnamatasari SPMSC selaku dosen mitra dalam mata kuliah Dasar Manajemen Umum. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di sini. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis manajemen usaha Ewa Butik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adinda Dewi Mailan dengan NIM 23020850154 dari kelas PKK 04 Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Adapun pokok bahasan kita pada presentasi hari ini yaitu yang pertama, profil usaha Ewa Butik, yang kedua, sejarah berdirinya Ewa Butik, yang ketiga, struktur organisasi Ewa Butik, yang keempat, prinsip kerja Ewa Butik, yang kelima, analisis SWOT usaha Ewa Butik, yang keenam, strategi pemasaran Ewa Butik, dan yang ketujuh, sistem penggajian karyawan Ewa Butik. Langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu profil usaha Ewa Butik. Ewa Butik dimiliki oleh ibu bernama Erna Amin. Ewa berdiri sejak tahun 2014 dengan jam kerja mulai hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Ada pula jam istirahatnya yaitu dimulai dari pukul 12 siang sampai dengan pukul 1 siang. Ewa memiliki kurang lebih 25 orang karyawan. Alamat Ewa yaitu Jalan Deposito nomor 8, Telok Baru, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan kode pos 90231. Poin yang kedua yaitu sejarah berdirinya Ewa Butik. Butik Ewa atau dikenal juga dengan nama Ewa Online adalah rintisan perusahaan keluarga yang didirikan oleh Ibu Erna sejak 20 Oktober 2014. Awalnya, Ewa hanya memiliki 5 orang karyawan dan memproduksi pakaian semi formal untuk kantor atau dijual biasa kepada kerabat terdekat, serta tidak menerima pesanan. Pada awal tahun 2015, Ewa mulai melakukan rebranding atau memperbarui segala sesuatu yang ada di perusahaannya, seperti memperbarui desain pakaian yang akan diproduksi, membuat logo, dan memperluas pemasaran melalui salah satu media sosial, yaitu Instagram. Ewa pertama kali memasarkan produk barunya pada bulan Ramadan 2015. Sejak saat itu, produk Ewa menjadi populer dan diminati di beberapa kota di Indonesia. Ewa juga mulai memperluas kegiatan pemasarannya ke beberapa sosial media lain seperti Facebook dan lain. Beberapa produk Ewa sudah masuk ke Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Meski terbilang sebagai salah satu industri fashion baru di Indonesia, Ewa dapat dengan mudah menarik perhatian pelanggan wanita di tengah fenomena belanja online yang semakin berkembang, berkat preferensinya pada desain yang simpel namun tetap elegan. Target pasar Ewa saat ini adalah wanita dengan kemampuan menengah ke atas. Ewa kini dapat memproduksi hingga 300 produk atau lebih dalam sebulan. Poin yang selanjutnya atau poin yang ketiga adalah struktur organisasi Ewa Butik. Ewa Butik memiliki 18 struktur organisasi. Yang pertama ialah Alfira Pipit sebagai direktur, yang kedua Erna Amin sebagai desainer, yang ketiga Alvina Mutmainah sebagai sekretaris. Selanjutnya Arif Amin sebagai manajer produksi yang mengawasi Nulinda Malik sebagai quality control dan bagian pola dan gunting 4 orang, jahit 4 orang, aplikasi 2 orang, serta payet 8 orang. Selanjutnya, Alifa Mutia sebagai manajer pemasaran yang menguasai Ibu Ola sebagai staf online dan Meli serta Inovia sebagai admin online. Selanjutnya, Islamia sebagai manajer keuangan dan administrasi yang mengawasi Astri selaku staf keuangan dan Widi selaku staf administrasi. Dan yang terakhir, Pak Udin sebagai manajer operasional dan bagian umum yang mengawasi Lin selaku stok dan operasional dan Jaya beserta Pak Jeffrey selaku pengawasan dan pengiriman. Poin selanjutnya atau poin keempat adalah prinsip kerja. Prinsip kerja dari Ewa Butik ialah yang pertama, mengedepankan kualitas jahitan. Yang kedua, selalu berusaha memaksimalkan hasil yang baik.
Yang ketiga, menjaga kepercayaan yang diberikan oleh konsumen dengan selalu memberikan hasil yang terbaik. Yang keempat, bekerja dengan teliti dan jangan takut mencoba yang baru. Kemudian selanjutnya adalah analisis SWOT dari usaha Ewa Butik. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama, kualitas jahitan lumayan rapi dan bagus. Yang kedua, pelayanan konsumen yang ramah dan baik. Yang ketiga, memiliki banyak pilihan desain busana dengan kualitas yang tinggi dan baik. Yang keempat, hasil hiasan aplikasi dan payet yang bagus dengan bahan yang berkualitas. Dan yang terakhir, selalu mengedepankan kualitas yang baik untuk para konsumennya. Kemudian selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Yang pertama, tempatnya berada pada lokasi yang kurang strategis. Yang kedua, tidak menerima pesanan dengan model di luar dari produksinya. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Yang pertama, memiliki produk dengan kualitas yang bagus. Yang kedua, desain pakaian yang sederhana namun elegan dan mengikuti tren zaman. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial sebagai media promosi. Yang keempat, sering mengikuti pameran sebagai tambahan pemasaran. Kemudian yang keempat adalah threats atau ancaman. Yang pertama, banyaknya pesaing di media sosial. Yang kedua, banyaknya pesaing usaha dalam bidang yang sama dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya adalah strategi pemasaran dari usaha Ewa Butik. Pemasaran dari Ewa Butik ini ada 4, yaitu yang pertama memanfaatkan media sosial untuk melakukan pemasaran. Karena pada zaman sekarang banyak orang yang menggunakan media sosial. Yang kedua, mengikuti pameran sebagai tambahan pemasaran. Yang ketiga, promosi dari mulut ke mulut melalui keluarga, teman, dan pelanggan. Dan yang keempat, pemasaran secara offline. Ewa menyediakan sistem pemesanan pre-order, yaitu sistem kepada pelanggan yang ingin memesan produk namun memiliki ukuran tertentu. Akan tetapi, model baju yang akan dipesan tetap merupakan model asli dari produk penjualan Ewa Butik. Poin selanjutnya atau poin terakhir yaitu sistem penggajian karyawan Ewa Butik. Ewa Butik menggunakan sistem penggajian berdasarkan satuan hasil di mana Ewa Butik akan mengupah sesuai dengan hasil yang diperoleh karyawannya. Setiap karyawan dapat memiliki upah yang berbeda sesuai banyaknya hasil yang dikerjakannya. Jadi, semakin banyak yang dihasilkan, maka semakin besar pula upahnya. Begitupun sebaliknya. Lain pula upah yang diberikan jika lembur karena banyak pesanan yang harus segera diselesaikan. Pekerja akan mendapatkan bonus dan upah tambahan yang diberikan oleh Ewa. Itulah tadi pembahasan mengenai analisis manajemen usaha Ewa Butik yang dapat saya sampaikan. Sebagai kesimpulan, Butik Ewa adalah rintisan perusahaan keluarga yang didirikan oleh Ibu Erna sejak 20 Oktober 2014. Pada awalnya, Ewa hanya memproduksi pakaian semi formal untuk ke kantor atau untuk dijual ke kerabat dan tidak menerima pesanan. Pada awal tahun 2015, Ewa mulai rebranding yang mencakup pembaruan desain pakaian, pembuatan logo, dan perluasan aktivitas pemasaran. Ewa juga mulai memasarkan produk barunya pada bulan Ramadan 2015. Target pemasarannya adalah perempuan kelas menengah ke atas. Strategi pemasaran yang digunakan adalah melalui media sosial, berpartisipasi dalam sebuah pameran, promosi dari mulut ke mulut, serta pemasaran online dan offline. Sistem penggajian yang digunakan berdasarkan satuan produk yang dikerjakan. Semakin banyak hasil yang dikerjakan, maka semakin tinggi pula gajinya dan sebaliknya. Ada pula gaji yang diberikan jika bekerja lembur. Mereka akan mendapatkan bonus dan upah tambahan dari Ewa. Selanjutnya adalah dokumentasi atau hasil dari produksi Ewa Butik. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Sekian pembahasan analisis manajemen usaha Ewa Butik dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.